Kecuali ya yang di-endorse oleh tokoh-tokoh tertentu ya. Misalkan Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo ya punya pengaruh elektoral gitu ya. Tetapi saya khusus di Jawa Tengah dan Solo karena saya ada di sana, pengaruh elektoralnya endorse dari Pak Jokowi juga tidak terlalu ngefek gitu ya. Jadi rakyat sekarang udah mulai pintar, mulai melihat jernih siapa yang akan dipilih. Itulah yang menjadi acuan kita. Dan itulah semoga saja juga menjadi pilihan bagi teman-teman lainnya. Tapi kalau ingin ngayal bareng ada Disneyland di Pulau Seribu, ya silahkan dukung Ridwan Kamil. Tapi kalau mengayal bareng. Tapi kalau masih sedekah pada warga Jakarta yang tidak berdaya, yang butuh bantuan pemerintah, maka kita sama-sama bekerja sama dengan memilih Pramdul. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga kalau untuk saya, semoga saja Pramdul itu menang agar menjadi pembelajaran kepada elit-elit partai lainnya bahwa jangan lagi lakukan sebuah pemufakatan jahat untuk membegal orang lain. Jangan lagi lakukan. Jadi menjadi pelajaran dan luka demokrasi kita semoga bisa tersembuhkan. Baik. Makasih. Baik, makasih. Tapi tangan. Silakan, Bung Andi. Ya, terima kasih, Pak Iman. Saya menghimbau kepada seluruh penduduk Indonesia, besok kita ini tanggal 27 November adalah memilih calon pemimpin kita di daerah-daerah. Pilihlah yang sesuai dengan hati nurani, yang juga yang nantinya pembangunan akan berkesinambungan. Dan kalau kita melihat apa yang telah digambarkan dalam perdebatan kita ini, dan juga itu adalah gambaran bahwa kita cinta kepada tanah air kita ini. Dan jangan lupa besok berbondong-bondong ke TPS untuk bersama-sama mencoblos sesuai hati nurani dan yang dipilih oleh Jokowi. Jangan boleh dong. Ya. Tadi kan sudah dibahas oleh ya kan? Masalah itu. Kampanye di masa tenang. Nggak boleh. Enggak, ini buat saya. Tapi ini kan terbuka. Ini buat saya. Kalau saya ya jelas untuk itu. Walaupun mau KTP-nya mau KTP Jawa Barat, mau KTP Solo, saya akan pilih, kan gitu. Jadi terima kasih Kang Aiman ya yang telah memberikan waktu kepada kita semua untuk bisa hadir di sini. Yang jelas kita semua anak bangsa ini bersatu untuk Indonesia ke depan menyongsong Indonesia Emas 2045. Merdeka. Oke, baik. Bung Ari Junaidi, tadi ada survei-survei yang ingin disampaikan, silakan. Tapi bukan survei untuk menaikkan atau menurunkan calon-calon tertentu ya, silakan. Ya, ternyata 27 November besok ini kepala daerah yang menang adalah kepala daerah yang didukung, di-endorse oleh rakyat. Saya melakukan survei di banyak daerah. Bukan di-endorse oleh tokoh-tokoh, siapapun itu. Tokoh-tokoh tertentu ya. Misalkan Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo ya punya pengaruh elektoral gitu ya. Tetapi saya khusus di Jawa Tengah dan Solo karena saya ada di sana, pengaruh elektoralnya endorse dari Pak Jokowi juga tidak terlalu ngefek gitu ya. Jadi rakyat sekarang udah mulai pintar, mulai melihat jernih siapa yang akan dipilih. Dan saya hingga ke survei ke Bovendigul di Papua. Ya di Papua, itu juga menunjukkan bahwa yang dirindukan oleh rakyat itu adalah pemimpin yang memang bisa mendengar rakyat dan mereka bisa belajar dari 10 tahun kemarin gitu ya. Siapa pemimpin yang memang benar-benar bekerja dan mana yang pura-pura bekerja. Sumber informasi dari mana kalau di Bovendigul itu? Bovendigul karena saya turun langsung. Iya. Sumber informasi mereka dari mana? Dari rakyat, karena mereka... Dari tetangga misalnya? Atau apa misalnya? Karena sebagian besar di Bovendigul ada transmigran, ada warga penduduk asli. Media sosial juga mungkin? Mereka tidak terpancar di media sosial di Bovendigul tidak begitu besar. Oke. Tapi mereka kepala suku yang menjadi informasinya. Dan mereka menganggap bahwa ke depan ini di 27 November ini menjadi penentu bahwa kemenangan itu betul ditentukan oleh rakyat. Dan saya melihat Solo gitu ya, karena saya intens di Solo, dari 1, 2, 3 survei gitu ya, bisa melihat bahwa ternyata tidak pengaruh besar juga pengaruh dari Pak Jokowi di Solo. Dan di Jawa Tengah nanti akan kita bisa lihat gitu, siapa pemenangnya, tentu yang akan didukung oleh rakyat sebagian besar di Jawa Tengah. Oke, baik. Bung Hendra Sam, silakan. Pilkada serentak 2024 ini tidak bisa kita lihat secara hitam dan putih. Tidak bisa kita lihat sebagai Jokowi versus Anies. Ya,
Tidak bisa kita lihat seperti itu. Tidak bisa kita lihat antara Gerindra melawan PDIP. Tidak bisa kita lihat Kim plus melawan PDIP. Contohnya seperti itu. Karena pada faktanya di seluruh daerah, saya ambil contoh di Kabupaten Bandung, ya, PDI dan Gerindra bersatu untuk hal tersebut. Ya, jadi ini bukan hitam dan putih tentang masalah hal tersebut. Kita tidak boleh ya teracuni, terpropaganda oleh pikiran-pikiran seperti ini. Ini bukan tentang Pak Jokowi, ini bukan tentang Pak Prabowo, ini bukan tentang Bu Mega, tapi ini tentang persatuan bangsa dan bagaimana kita bisa dewasa dalam berpolitik. Bahwasanya pada saat dulu bagaimana PDIP dan Anies sangat keras dan seperti minyak dan air, toh bersatu juga, ya kan? Ini sebagai Anies tidak dibegal PDIP, Bos. Iya, nggak apa-apa, nanti saya ngomong dulu. Dan Ya, itu jelas saja ini hitam putih, Anies dibegal gitu loh. ya, Mas, artinya kan ada perasaan bukan ideologi yang ada di situ, cuma perasaan tidak puas saja kan gitu. Nah, tapi artinya apa? Saya ambil positifnya. Ini adalah dinamika yang terjadi, ya kan? Saya tidak mengatakan itu hal yang salah. Bahwa masyarakat kita akan terdewasakan dengan hal tersebut. Tidak boleh polarisasi itu kembali terjadi, hitam dan putih, Anies dan PDI itu berseberangan, EPI dan PDIP itu berseberangan. Tidak seperti itu. Karena di kemudian hari hal tersebut bisa saja terjadi. Bersatu. Ini penting sekali buat masyarakat supaya jangan ada aktor-aktor politik yang berusaha mempolarisasi hal tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tarik simpul kalau ke depannya nanti, ya, semua elit-elit ini, ya kan, yang bisa mempunyai benang merah persatuan itu ada di Pak Prabowo sebenarnya. Karena apa? Beliau dekat dengan Bu Mega, no issue dengan PDIP, beliau pernah mengendorse dan berjuang bersama-sama dengan Anies, beliau juga pernah berjuang bersama-sama dengan FPI, ya kan? Insya Allah beliau akan menjadi perekat dari semua ini. Nah, jadi artinya apa? Terlepas daripada masalah dukung-mendukung, kita harus pisahkan masalah itu. Tapi pada satu fase setelah pilkada ini selesai, semua harus bersatu. Semua harus sepakat bahwa benar-benar 2045 Indonesia Emas itu akan terwujud. Insya Allah semuanya. Amin. Asal optimis. Oke. Terima kasih. Bung Adian, silakan Bung Adian. Ya. Penting ya. Enggak, dari tadi tuh saya ngebaca ada yang ngirimkan di sosial media di WhatsApp itu. Pakai nih. Ya, lalu saya cari datanya, saya baca tadi ada. Apa yang ditulis? Besok itu Jokowi nggak nyoblos RK karena dia di Jawa Tengah. Prabowo juga nggak nyoblos RK karena dia di Bojongkoneng. Bahkan RK dan Suswono juga nggak akan nyoblos gambarnya sendiri karena mereka milih dia di Jawa Barat. Terus ngapain lu disuruh nyoblos yang mereka sendiri nggak nyoblos gambarnya? Nah, ini kecerdasan sosial media gitu loh. Kecerdasan rakyat yang kadang-kadang melampaui bahkan dari apa yang sempat kita duga. Bahwa mereka juga bertanya, oke, Jokowi bilang, ayo coblos RK. Lu nyoblos di mana Pak Jokowi? Lu nyoblos RK? Enggak. Saya nyoblos Jawa Tengah. Saya kan memilih Gubernur Jawa Tengah. Lalu Prabowo bilang, ayo coblos RK. Bapak milih di mana? Bojongkoneng. Yang Bapak pilih Gubernur Jakarta? Bukan. Tapi Gubernur Jawa Barat. Nah, yang lebih lucu lagi di tulisan ini, RK-nya sendiri pun tidak nyoblos mukanya. Suswono juga tidak nyoblos mukanya. Kenapa? Karena mereka milihnya bukan di Jakarta. Ini apa ya? Saya tuh sering terbahak-bahak dan ketawa-ketawa sendiri kalau melihat hal seperti ini. Termasuk yang saya sampaikan tadi tentang tentang kekerasan aparatur kepolisian, kemudian banyaknya cerita tentang tidak netralnya polisi dan sebagainya. Ketika itu terus berkembang dan tidak ada penjelasan yang jelas, maka jangan salahkan kalau kemudian rakyat menilai bahwa TNI lebih netral. TNI lebih mengerti demokrasi. TNI lebih memahami tentang kebebasan dan hak memilih, dipilih dan sebagainya. Nah, kalau itu terjadi bagaimana?
Itu loh. Nah saya tuh sering ngikuti itu dari sosial media. Oh iya benar ya. Dari mana di beberapa daerah itu sudah banyak kemudian sosial media mengatakan saya berharap TNI berikutnya menjadi mereka yang menjaga TPS. Kenapa? Lebih netral. Segala macam. Nah satu sisi ini kan tidak mesra nanti antara TNI dan Polri kan. Sisi lain rakyat kemudian menganggap TNI itu ketika disurvei nanti terbukti bahwa TNI dianggap lebih netral. Saya akan minta difungsi ABRI dalam bentuk yang lain. Dan kalau itu terjadi, berarti yang kami perjuangkan 26 tahun yang lalu itu salah. Kenapa? Ternyata pemisahan TNI dan Polri itu dulu, polisi keluar dari ABRI itu tidak serta-merta mampu membangun kualitas demokrasi. Itu loh. Buktinya mana? Sekarang misalnya orang kan bilang seperti itu. Untuk itu saya bilang stop. Ayo kita hormati keputusan MK, semua aparatur negara yang sesuai dan apa yang diputuskan undang-undang itu. Buktikan bahwa mereka netral. Buktikan bahwa mereka tidak berpihak. Tidak menggunakan kewenangannya, tidak menggunakan anggarannya, tidak menggunakan kuasanya, dan sebagainya untuk cawe-cawe dalam pemilu ini. Kalau tidak, maka survei saja. Institusi mana yang paling netral? 1, 2, 3, semua rakyat bilang TNI. Berikutnya, karena TNI yang paling netral, maka dia yang paling mengerti tentang demokrasi. Berikutnya, baiknya TNI juga memimpin KPU. Baiknya, balik Rey. Tapi kalau itu terjadi dan kehendak rakyat, silahkan. Terima kasih. Baik, masih. Silakan, Mbak Irma. Iya, sampai di ujung diskusi ya, bahwa tadi kita judulnya kan endorse ya. Jadi memang mendukung atau mengendorse itu adalah bagian dari proses demokrasi yang harus kita terima. Bahwa tidak ada masalah dengan yang mengendorse dan tidak ada masalah dengan yang di-endorse. Nah masalahnya nanti kita melihat bahwa siapapun yang di-endorse itu kan memiliki track record, memiliki kapasitas. Kalau saya melihatnya yang kita nilai di sini harusnya adalah rekam jejak, integritas, dan juga bagaimana kita bisa melalui proses demokrasi ini bukan hanya kepada dan menggantungkannya kepada hanya person atau figur, tetapi kepada value, nilai-nilai itu tadi yang kita sepakati bersama. Besok kita mencoblos. Iya kan? Jadi kita mencoblos yang memang membuat kita merasa tenang dan nyaman. Yang telah memiliki pengalaman. Kalau saya ya, yang sudah pernah teruji dan juga bisa menepati janjinya. Itu yang penting. Saya pikir siapapun yang menjadi nanti, kita ini akan bersama-sama melihat Jakarta yang lebih maju. Bisa nggak di hold accountabilitasnya, janji-janjinya. Masalah di Jakarta kan pengangguran, macet, dan banjir. 3 hal yang besar itu harusnya bisa terukur bahwa itu bisa dinilai dari para calon yang akan dipilih besok. Jadi saya pikir ini adalah proses demokrasi yang kita harus lalui, dan sebagai warga Jakarta kita memilih yang terbaik, dan pendukung daripada calon yang terbaik itu juga figur yang bisa mempengaruhi kalau menurut saya. Jadi tidak masalah mau didukung oleh Jokowi, Prabowo, dan SBY. Itu tergantung kepada orang yang ingin memilihnya. Iya kan? Kalau saya lihat bahwa rekam jejak dari Ridwan Kamil sudah teruji, dan saya pikir besok kita akan menuju kepada bilik dan hati kita yang akan membimbing siapa yang kira-kira patut tadi kepatutan menjadi pemimpin. Baik. Terima kasih. Terakhir silakan. Saya kepada seluruh warga negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya besok, saya cuma mau menyampaikan satu: semua jenis politik uang tolak. Biasanya malam-malam ini sampai pagi ini marah ya. Udah waktu-waktu rawan ini ya kan. Semua jenis bentuk dari yang kita bisa sebut sebagai upaya membeli suara tolak. Kalau ada istilah terima uangnya tapi lupakan apa yang diarahkan. Kenali orang yang menawarkan uang, lalu pastikan di TPS dia tidak dipilih.
Tapi terima? Tidak diterima. Oke, jangan terima itu. Iya, kenali Jangan orang terima. yang Oke, sepakat. kenalilah orang yang menjanjikan uang, lalu pastikan di TPS dia tidak ada pilih. Itu pertama. Oke. Semua jenis praktek politik uang Anda harus tolak. Yang kedua, betul. Kita harus menciptakan sebuah pilkada yang nyaman bagi semua orang. Orang datang ke TPS itu dengan riang gembira. Dan oleh karena itu segala bentuk intimidasi terhadap fisik maupun psikologi pemilih harus dihindarkan. Makanya sebetulnya dalam kategori yang disebut dengan pemilu demokratik itu, aparat keamanan itu ada aturannya. Misalnya apa? Misalnya nggak boleh tuh 10 meter dari TPS, 20 meter dari TPS. Semua aparat keamanan? Iya. TNI, Polri? Negara-negara yang baru menyelesaikan transisi demokrasinya, itu baju seragam itu psikologik tuh terhadap mereka datang ke TPS. Kan kita punya pengalaman dulu dengan TNI kan. Kita punya. Jadi melihat seragam-seragam begitu itu bisa berimpak psikologik kepada pemilih. Makanya diatur itu. Nggak boleh terlalu dekat dengan TPS, aparat keamanan itu. Nah ini perlu kita sampaikan. Tadi Bung Adian berulang-ulang mengatakan itu. Dan saya kira itu bukan isu yang baru. Di Pilpres juga kita dengar suasananya sudah seperti itu. Oleh karena itu polisi harus tampil ke depan untuk memastikan seluruh psikologi pemilih berada dalam kondisi yang benar-benar tenang, senang, objektif untuk memastikan suara mereka di TPS yang akan datang. Jadi bukan sebaliknya. Polisi menjadi sesuatu yang menakutkan, bukan. Polisi sahabat para pemilih dan itu harus dibuktikan oleh polisi untuk membantah apa yang selama ini mulai beredar secara luas bahwa ada suasana di mana aparat keamanan ya menggunakan kewenangan yang ada dirinya untuk katakanlah berpihak pada paslon-paslon tertentu. Ini tantangan. Kalau tidak, ya kan, Pak Sigit, Anda akan dikenang loh ya sebagai Kapolri yang dilihat oleh orang di mana polisinya justru jadi masalah di dalam perhelatan pileg kita, perhelatan pilpres kita, perhelatan pilkada kita. Kita sudah berhasil 27 tahun ya membuat polisi lembaga yang independen. Bahkan berada di bawah presiden yang TNI sendiri tidak dapat keistimewaan itu. Jangan Anda rusak sendiri. Pelihara amanah ini sebaik-baiknya, berdiri netral, berdiri independen, bahwa Anda adalah pelayan rakyat, bukan pelayan kekuasaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan persaingan adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Tapi jalan yang dipilih menjadikannya warisan di masa depan. Apakah buahnya manis atau bakal busuk? Kelak mereka di masa nanti yang akan menilainya. Karena hidup bukanlah hari ini, tapi ke depan dan masa setelahnya. Saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Terima kasih.